Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang banyak di request dari teman-teman, yaitu kelanjutan dari Shichin, yaitu Shichin 2 yang di request dari user Mitaliza, user Shiva Hafiza, user Ule Limit, user Alang Tanom, user Dita Dejai, dan user Intan Permatasari. Shichin 2 ini masih bercerita tentang santet yang iri hati karena tidak mempunyai keturunan, membuat seorang buta hati dan menyantet sebuah keluarga. Tidak peduli walaupun keluarga itu dari adiknya sendiri, akankah pelaku santet ini terungkap dan bagaimana nasib korban santet ini bisa bertahan? Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Dan tentunya mendukung channel ini agar berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan bapak-bapak yang sedang berwudu. Selesai berwudu, dia menuangkan cairan asam ke dalam baskom yang kemudian membawa masuk ke dalam rumah. Terdengar suara teriakan wanita dan bayi yang menangis. Bapak itu pun keluar lagi dan menuangkan cairan asam yang kemudian ia minum. Hal itu mengakibatkan mulut serta tenggorokannya terbakar dan bapak itu pun tewas. Siapakah bapak ini dan kenapa dia melakukan bunuh diri? Nanti kita akan tahu jawabannya. Cerita bergulir di sebuah rumah, di dalamnya terlihat seorang ibu yang sedang bermain dengan anaknya. Sang ayah yang bernama Adnan bekerja di sebuah hotel bersiap pulang dengan membawa sebuah hadiah. Sementara sang ibu bernama Hikran tengah mengajak anak yang bernama Birol untuk bermain di dalam kamar. Birol pun sedang asik bermain. Hikran mengambil handphone untuk menelepon Adnan dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap. Hikran pun hendak menyiapkan teh untuk Adnan, tapi teh yang akan dia buat terjatuh. Hikran pun membersihkannya. Terdengar suara lemari yang bergerak di kamar Birol. Ketika Hikran mendekat, lemari pun menjatuh menimpa Birol dan Birol pun tewas. 3 bulan kemudian, Hikran sedang membersihkan makam Birol yang sudah kotor. Di dalam rumah Hikran membersihkan noda lemari. Adnan mendatangi dengan perasaan emosi berat karena istrinya teledor yang mengakibatkan anaknya meninggal. Sementara Hikran histeris di dalam kamar. Di malam hari, Adnan yang bekerja di hotel pun sedih dan melihat video anaknya. Di rumah sendiri, Hikran mendengar suara ketukan pintu ketika membersihkan mainan Birol. Saat pintu dibuka, Adnan pun masuk dengan wajah yang cerah dan sangat berbeda. Mereka berdua duduk dan Adnan bercerita bahwa dia bertemu dengan kakaknya yang sangat senang menemani anak mereka dengan nama yang sama, yaitu Birol. Tak lama, pintu kembali diketuk. Adnan menyuruh untuk membukanya. Ketika mendekati pintu, terdengar suara Adnan dari luar yang emosi. Hikran mengecek kursi dan Adnan sudah tidak ada di sana. Ketika dibuka pintunya, Adnan masuk dengan lagi-lagi emosi tinggi. Jadi, siapa yang di awal tadi masuk dan duduk bersama Hikran? Di keesokan hari, Hikran bercerita kepada Ainur. Dia menceritakan kejadian yang dialami dan bercerita bahwa kakaknya Adnan sudah meninggal ketika Adnan masih sekolah dasar. Mereka menamai anaknya Birol untuk mengenangnya. Ainur pun menyarankan Hikran untuk menemui Huja Abdullah dan menceritakan semuanya. Tapi Hikran menolak dan berpaling pergi. Di malam hari, Hikran yang pulang dengan berjalan kaki mendapatkan gangguan. Dia melihat 2 orang memakai pakaian hitam dan menjatuhkan lemari. Ketika mobil lewat, mereka pun menghilang. Saat malam hari tidur, dia melihat seorang yang memakai baju hitam tengah mengeluarkan bayi dari perut orang lain. Salah satunya berkata, "Itu bayiku, kembalikan bayiku." Hikran pun berteriak. Adnan yang masuk tidak melihat apa-apa. Di sisi lain, di dalam rumah ibu Hikran, di sana terlihat nenek dan ibunya Hikran yang tinggal berdua. Kembali ke rumah Hikran yang mencuci baju milik Birol, mungkin karena kangen dengan anaknya. Adnan yang ada di dalam rumah pun diam dan sepertinya jarang berbicara dengan Hikran semenjak Birol meninggal. Hikran pun mengunjungi makam Birol.
Di kuburan, Hikran kembali mendapat gangguan. Dia melihat dua orang wanita menggunakan pakaian hitam dengan wajah yang menyeramkan. Sampainya di rumah, Hikran menemui baju birol yang dijemur sudah tidak ada. Hikran pun masuk ke dalam rumah dan membuka kotak yang ada di tengah dan isinya berupa air berwarna merah dan foto birol yang mengambang di atasnya. Dan sesuatu muncul seperti boneka mengambang di dalam kotak berisi air tersebut. Hari berikutnya, Hikran dan Ainur pergi ke tempat Huja Abdullah. Hikran masuk ke dalam ruangan dan di sana terdapat anak kecil yang duduk di pojokan. Huja pun meminta Hikran untuk menuliskan namanya 3 kali dan menusuk jari guna mengoleskan darahnya ke atas kertas. Yang selanjutnya ditaruh di dalam gelas berisi air dan meminumkannya ke anak kecil tersebut. Huja Abdullah pun membacakan ayat dan anak kecil duduk di depan Huja. Terlihat anak tersebut adalah sebuah media untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Huja pun mulai menanyakan beberapa hal kepada Hikran. Hikran pun menceritakan bahwa gangguan tersebut sudah ada dari dia masih kecil. Dan ayahnya dulu meninggal bunuh diri meminum air keras waktu Hikran masih kecil. Dan terungkaplah siapa orang yang bunuh diri di awal scene tadi. Itu adalah ayahnya Hikran, tapi penyebab bunuh dirinya kita bahas nanti. Huja pun menjelaskan bahwa Hikran mendapatkan kiriman santet 41 jahitan dan yang menyantetnya adalah orang terdekat antara saudara dari ayah atau ibu. Dan untuk mengeluarkan santet itu harus mengetahui siapa yang mengirimnya dan niat mengirimnya. Jika tidak berhasil mengetahui niat pengirimnya, maka santet itu sulit untuk dikeluarkan. Singkat cerita, Hikran yang menjahit di dalam rumah kembali mendapat gangguan. Kali ini dia melihat ibunya dengan wajah yang menyeramkan memotong lidah seorang wanita yang memakai baju hitam. Malam harinya, Hikran pun pergi ke rumah ibunya yang ada di kampung lain. Hikran menceritakan keresahannya yang dialami kepada sang nenek. Ibunya yang mendengar dari samping ruangan pun ikut menangis. Ketika tidur, ibu Hikran mengalami gangguan, yaitu bantalnya yang ditidurinya mengeluarkan belatung dan serangga. Di belakang ada 2 wanita menggunakan baju hitam. Di sisi lain, Adnan yang terlihat sangat frustasi dan depresi. Dia mendatangi kuburan Birol dan memutar video. Adnan pun melakukan bunuh diri di atas makam Birol dengan menembak kepalanya. Di sisi lain, Hikran pun pergi mencari rumah bibinya yaitu Zehra, adik sang ibu. Ketika di perjalanan, dia diperingatkan oleh seseorang untuk tidak mendatangi rumah tersebut karena berhantu. Hikran yang sudah sampai depan rumah bibinya Zehra, dia melihat banyak sekali boneka yang tergantung di atas pohon. Ia pun masuk ke dalam. Pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan banyak barang yang bergerak. Hikran mendengar sesuatu dari dalam kamar. Selimut dari atas kasur bergerak. Ketika dibuka, ada boneka yang sudah kering di sana. Hikran pun mengambil dan pergi keluar. Dia kembali ke rumah ibunya. Di dalam kamar, dia melihat kembali boneka yang dia ambil dari rumah tersebut. Hikran mengalami mimpi buruk. Di sana pun ibunya pergi untuk membangunkan neneknya guna sholat tahajud. Tapi ibu Hikran mendapat gangguan suara dan penampakan dari adiknya Zehra dari dalam lemari. Di keesokan harinya, Hikran pamit pulang karena Adnan tidak bisa dihubungi. Dia mencari ke tempat kerja tapi tidak ketemu. Saat mencari di dalam rumah, Hikran kembali mendapatkan gangguan. Di dalam kamar ada 3 orang memakai baju hitam dan nisan milik Birol ada di sana. Terlihat seseorang yang duduk di atas dan berkata, "Aku juga punya anak." Hikran pun lari keluar. Ia pergi ke tempat Huja dan menunjukkan boneka yang ia temukan. Ketika dibuka, di sana ada mantra santet dan boneka tersebut sebagai medianya. Santet itu akan membuat penderitaan pada keturunannya secara terus-menerus. Santet ini dibuat oleh saudara perempuan ibunya yang disinyalir yaitu Zehra, sang bibi atau adik dari ibunya. Huja pun mengatakan bahwa Hikran harus memberitahu ibunya karena santet ini akan menimbulkan penderitaan yang sangat menyakitkan. Tapi Hikran tidak mampu melakukannya karena akan membuat ibunya menjadi lebih sedih. Di rumah ibunya, ibu Hikran telah memberikan obat kepada nenek. Tiba-tiba sesuatu merasukinya dan membuat mukanya menjadi putih dan ia pun tewas. Neneknya pun keluar dari kamar tersebut. Sementara itu Hikran dalam perjalanan menuju rumah nenek.
Sesampainya di rumah, neneknya pun mulai bercerita dan inilah penjelasan dari semua kejadian yang sebenarnya. Nejmiyah adalah ibu Hikran iri kepada Zehra karena Zehra mempunyai dua anak perempuan yang bernama Gulbahar dan Gulizar. Ramazan, suami Zehra pun ingin mempunyai anak lagi. Mereka menginginkan anak laki-laki. Nejmiyah memanfaatkan situasi ini untuk menipu Zehra adiknya. Dia mengatakan bahwa ibu mertuanya mempunyai mantra untuk anak laki-laki. Ramazan dan Zehra pun datang ke rumah mereka. Mereka mengira bahwa materi itu ada untuk mendapatkan anak laki-laki. Tapi yang sebenarnya adalah santet yang akan menghabisi keluarga mereka sendiri. Neneknya pun menyuruh membawa boneka tersebut dan diletakkan di bawah bantal. Suami yang sudah dirasuki oleh jin jahat pun membantai keluarganya, dimulai dari kedua anaknya. Ramzan tidak bisa membunuh Zehra karena dia sedang sholat. Dia pun keluar dan membakar dirinya sendiri. Zehra yang selamat pun dibawa ke rumah Nejmiyah. Di sana Zehra hendak melahirkan. Mereka bertiga pun mulai persalinan dan lahirlah seorang anak. Ya, dan anak yang lahir itu adalah Hikran. Zehra pun dibunuh dan anak itu dianggap anak dari Nejmiyah. Jadi selama ini ibu yang dianggap oleh Hikran bukanlah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya sendiri sudah dibunuh oleh Nejmiyah ketika melahirkan Hikran. Nejmiyah yang mandul dan tidak bisa memiliki anak pun iri kepada Zehra. Dan orang yang melakukan bunuh diri di awal film dengan meminum air keras adalah suami dari Nejmiyah. Karena sudah tidak tahan dengan ibunya yang menjadi dukun dan membunuh satu keluarga. Jadi sebenarnya santet itu dibuat oleh neneknya yang bertujuan untuk menghabisi keluarga Zehra beserta keturunannya. Dan turunannya kini tinggal Hikran. Makanya Hikran dari kecil sudah mendapatkan gangguan goib. Hikran yang pulang ke rumah, di sana dia melihat Adnan dengan wajah yang pucat dan terlihat juga keluarga sebenarnya dari Hikran. Di ending film ini dijelaskan bahwa Hikran tinggal bersama arwah Adnan dan Birol selama 2 bulan. Dan film pun selesai.